بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Ilahi Rabbi untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Sebagai rasa syukur kita tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, dalam pengertian dengan maksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah SWT. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, termasuk kita umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan para sahabat. Siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Tanya beliau kepada para sahabat. Malaikat, ya Rasulullah, jawab sahabat. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana malaikat tidak beriman padahal mereka melaksanakan perintah Allah? Kata Rasulullah. Kalau begitu, para nabi, ya Rasulullah, sambung para sahabat. Juga bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para nabi tidak beriman kepada Allah padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu, kami ini para sahabat-sahabatmu, ya Rasulullah. Sambung para sahabat kembali. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak beriman kepadaku padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, hidup bersama para nabi dan melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membela aku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwanku itu. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang hidup sepeninggal Rasulullah adalah
Yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Kita adalah termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut. Namun demikian, janganlah membuat kita bangga terlebih dahulu sebelum disebut sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Karena iman saja belum cukup. Iman yang kita yakini dalam kolbu, diikrarkan pada lisan, namun selanjutnya yang lebih penting lagi adalah diwujudkan dengan perbuatan atau amal soleh. Antara iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak ada artinya keberadaannya. Begitu juga dengan iman dan amal soleh. Apabila tidak ada satu, maka tidak akan memberi apa-apa, atau dengan kata lain tidak menjadi fungsional. Oleh karena itu Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran selalu mengingatkan antara iman dan amal soleh. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna, kemudian Allah mengembalikan di tempat yang paling rendah atau neraka, maka yang selamat dari keadaan itu adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Quran surat At-Tin 4-6. Dalam kaitannya dengan penghargaan waktu, Allah bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga dalam beberapa ayat lain Allah menyatakan akan menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh berkuasa di bumi. Dalam Quran surat An-Nur ayat 55, dengan menempatkan pada tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Quran surat At-Toha ayat 75, karena Allah senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa mereka dengan memberikan ampunan, pahala yang besar, tidak putus-putus, dan kehidupan yang baik, serta memasukkan mereka ke dalam surga Firdaus yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surat Al-Fat ayat 29 dan At-Talaq ayat 11. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari beberapa ayat yang dipaparkan tersebut maka jelas dapat kita fahami bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan itu semua sebagaimana yang dicita-citakan, tidak lain adalah dengan menyatukan antara iman dan amal soleh untuk diaktualisasikan dan diwujudkan dalam diri setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang yang memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Iman adalah rujukan mutlak yang memberikan kepada kita kepastian. Tanpa iman seorang akan terombang-ambing dalam gelombang kehidupan. Sedangkan amal soleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan seorang dengan berbuat baik, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah berupa ibadah-ibadah mahdhah atau ritual, maupun yang berhubungan dengan manusia atau hablum minanas berupa ibadah-ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sering memaknai amal soleh itu dengan memberikan batasan pada ibadah-ibadah mahdhah saja atau ibadah ritual saja, sehingga terasa ada ketimpangan dalam prakteknya karena kurang seimbangnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah dengan baik, puasa wajib dilaksanakan, puasa sunnah dilaksanakan, telah mengamalkan semua apa yang diperintahkan Allah, tapi masih dibenci oleh orang-orang di sekitarnya karena akhlaknya yang tidak baik, suka bergunjing dan membicarakan aib tetangganya. Begitu juga pada kesempatan yang lain kita dapati ada saudara kita yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, namun dia tidak disukai orang-orang di sekitarnya karena sangat kikir, tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap orang-orang lemah ekonominya, padahal tetangganya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, praktik amal soleh yang senantiasa menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial itulah yang benar dan ideal dari perwujudan iman yang ada dalam diri seseorang, sehingga sebagai makhluk Allah yang terbaik dan sempurna akan berkuasa dan menempatkan tempat yang tinggi dan mulia di bumi, serta janji Allah yang lain, yaitu akan mendapatkan pahala yang tiada putus, diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya, dan dimasukkan dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa mewujudkan keimanan kita dengan amal soleh baik secara ritual maupun sosial. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qareebun mujibud da'awat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nattaja minan nar wal ahwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhana rabbil izzati amma yasifun
Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Taufik TV